Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Di video kali ini kita akan bahas mengenai laporan keuangan. Jadi video ini merupakan video lanjutan dari materi neraca awal. Setelah kita menyusun neraca awal, karena belum ada penyesuaian, kita lanjut untuk membuat yang namanya laporan keuangan. Oke, jadi ada 3 laporan yang akan kita buat. Pertama ada laporan laba rugi. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, jadi ini adalah neraca awal yang sudah kita susun di beberapa minggu sebelumnya, teman-teman ya. Nah, dari sumber informasi ini kita akan menyusun mulai dari pertama laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, setelah itu adalah si laporan neracanya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa ketika teman-teman menyusun laporan keuangan, ini adalah proses pemisahan dari akun-akun yang ada pada neraca awal ke jenis laporan-laporan yang akan kita susun. Nah, untuk laporan laba rugi, komponennya adalah ada pendapatan dikurangi dengan beban-beban, kemudian selain itu akan masuk ke laporan neraca. Kita mulai dengan menyusun laporan laba rugi. Oke, sumber informasi yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi adalah neraca awal, di mana ketika kita menyusun laporan laba rugi, kita hanya perlu memindahkan komponen-komponen dari pembentuk laporan laba rugi berupa pendapatan dan beban-beban. Oke, jadi ini bentuk laporan laba rugi. Pertama, teman-teman pindahkan akun yang termasuk ke dalam laporan laba rugi. Pertama ada pendapatan, teman-teman pindahkan. Oke, kemudian ada total dari pendapatan kita berdasarkan dari buku besar dan kita rekap di neraca awal, yaitu yang nilainya Rp4.050.000. Oke, pindahkan ke posisi kredit pada laporan laba rugi. Kemudian, komponen kedua dalam laporan laba rugi adalah beban-beban, teman-teman ya. Oke, beban-beban. Kemudian, sumber informasi yang dari neraca awal, teman-teman tinggal pindahkan ke laporan laba rugi. Oke, mulai dari beban sewa. Oke, kemudian pindah nilainya 1.750.000. Oke, kemudian ada beban lain-lain. Oke, kemudian nilainya pindah 750. Setelah itu ada beban gaji. Oke, pindah nilainya 1.300.000. Baru kemudian beban listrik, tinggal dipindahkan. Oke, nilainya 500.000. Kemudian ada beban telepon, nilainya 400.000, pindah ke laporan laba rugi. Kemudian beban iklan, pindah nilainya 400.000. Nah, setelah ini teman-teman tinggal totalkan nilai beban pada laporan laba rugi. Oke, ditotalkan total beban yaitu 5.100.000. Nah, kalau kita perhatikan berdasarkan dari laporan laba rugi, pendapatan lebih kecil daripada beban. Sehingga pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Januari, si Dry Clean mengalami yang namanya kerugian. Karena beban lebih besar daripada pendapatan. Nah, tapi kalau pendapatan lebih besar daripada beban, maka dia posisinya laba. Nah, per tanggal 31 Januari 2022, kebetulan perusahaan mengalami yang namanya rugi. Nilainya, kerugiannya adalah Rp1.050.000. Nah, ini untuk laporan laba rugi teman-teman sudah selesai. Teman-teman hanya perlu memindahkan pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Maka muncul nanti laba atau rugi. Nah, pertama sudah selesai untuk laporan laba rugi. Kita lanjut ke laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal juga caranya sama. Sumber informasinya berasal dari neraca. Tetapi nanti yang perlu diperhatikan adalah ketika terjadi penambahan atau pengurangan yang bersumber dari laba atau rugi. Nah, kondisinya adalah ketika kita mengalami laba, akan menambah nilai modal kita atau ekuitas kita. Sedangkan ketika kita mengalami kerugian, akan mengurangi nilai ekuitas kita. Oke, pertama kita pindahkan posisi modal, teman-teman ya. Oke, kemudian nilainya 17.500.000. Kemudian kita pindahkan juga ada price. Jadi price ini mengurangi nilai modal kita atau ekuitas kita. Oke, tinggal kita pindahkan price, baru kita pindahkan Rp650.000. Oke, kemudian setelah itu, ini posisi yang sudah kita pindahkan. Informasi kedua ini bersumber dari laporan laba rugi.
di mana hasil dari laporan laba rugi akan dipindahkan ke posisi laporan perubahan modal atau ekuitas. Nah, karena kita mengalami rugi pada perusahaan dry clean ini, otomatis rugi akan mengurangi yang namanya modal atau ekuitas. Sehingga ini pindah rugi ke Rp1.050.000, oke, mengurangi nilai modal kita. Sehingga dalam kondisi ini modal akhir pada si dry clean adalah 17.500.000 dikurangi dengan 1.050.000 dan Rp650.000. Nah, pada akhirnya nilai dari modal akhir kita adalah 15.800.000. Nah, hasil dari modal akhir kemudian akan kita pindahkan ke neraca akhir pada perusahaan dry clean per 31 Januari 2022. Oke, tinggal teman-teman pindahkan. Yang awalnya tadi kita punya modal awal 17.500.000 berubah menjadi 15.800.000. Tinggal teman-teman pindahkan. Oke, itu neraca akhir per tanggal 31 Januari 2022, di mana komponennya adalah selain pendapatan dan beban. Kalau teman-teman perhatikan di sini, modal akhirnya 15.800.000 bersumber dari angka laporan perubahan modal. Nah, antara debit dengan kredit pada posisi neraca ini balance teman-teman ya. Karena kita sudah mengganti angka dari modal kita yang awalnya 17.500.000 menjadi 15.800.000. Oke, sudah selesai teman-teman pembahasan untuk laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, kemudian yang kedua adalah laporan perubahan modal, dan yang terakhir adalah neraca. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.